Oke cuy, balik lagi di channel gua D2S Vlog. Sebelumnya gua mau bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua mau ngebahas masalah yang kemarin di part 1 tentang perpeloncoan. Kali ini gua mau ngebahas apa ya namanya? Apa dong? Apa ya? Ya pokoknya tentang anak-anak motor aja dah. Tentang anak motor. Tentang anak motor yang ngeselin. Oh, yang ngeselin. Oke. Ngeselin. Pernah nggak sih lu ngeliat? Tapi sebelumnya iya. jangan lupa like, komen dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya. Jadi lu harus subscribe di channel gua nih di bawah ini nih. jangan pelit lo. Jangan pelit sama Anjim. jempol. Ingat kata Mengole. Apa ya? Rasanya tuh anjim. Rasanya anjing. Nice banget. Kali ini ya gue mau bahas tentang apa tadi? Iya anak-anak motor yang ngeselin lah. Oh, anak-anak motor yang ngeselin. Pasti lu juga pernah kan nemu-nemu kayak orang yang baru punya motor gacor gitu atau aksesorisnya gacor. Gimana sih? Kesel apa enggak? Bete apa enggak? Gua Apa? kesel nih sama yang suka ngeblar. Ya, kok kan ngeblar dia touring? Keselnya dari mana? Ya keselnya tuh kayak nutup jalan aja gitu maksud gua. Karena gini ya, walaupun gua awam dan memang gue ikut komunitas yang enggak segede-gede itu, cuma gue pernah baca peraturan buat naik motornya atau peraturan buat touringnya. Nah, kadang-kadang nih anak-anak yang touring tuh kayak nutupin benar-benar dalam satu ruas jalan gitu loh. Nggak semua anak motor kan? Ya nggak semuanya, tapi kan ini gue bilang yang ngeselin. Gue tuh tahu, maksud gue gini, kalau misalkan emang tugas lo jadi sweeper gitu, ya lo tuh harus tahu juga dong gimana momennya buat nge-swipe orang. Jangan malah jadi tiga motor berbarengan gitu. Oh, jadi numpuk di tengah jalan? Iya, nah gue tahu ya ini tandanya apa buat apa gitu kan. Kan ada yang buat zigzag, ada yang buat rapet. Biasanya kan kalau misalkan emang pengen apa namanya biar cepet gitu kan, biasanya kan zigzag tuh. Zigzag. Nah, kalau itulah tugas sweeper, maksud gue kalau misalkan ada orang yang masuk barulah diusir. Jangan kalau misalkan lagi di jalan semuanya ngebilang gitu kan. Berarti semaunya lah gitu. Iya, ya masa lu touring nggak tahu aturan touring kan kocak. Jangan ikut komunitas lu. Ya mungkin itu apa ya? Komunitas biar abal-abal. Enggak, biar dilihat orang tuh wah jago nih. Iya. Jago nih. Padahal kan tata tertib kita di jalan kan ada gitu. Maksudnya ikutin lah, nggak usah selantar seluntur. Iya Iya, gitu. itu nutupin jalan bos. Kalau lo tahu ya. Jadi ya gue sih buat gue yang suka, gue kan biasanya kalau misalkan main ke Bogor itu kan kalau malam kan banyak tuh yang suka touring, entah motor-motor apa gitu kan, entah motor kecil atau bebek atau matic dan bla 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 gitu kan. Tapi ya setidaknya lo taatin cara touring yang bener aja gitu loh. Terus menurut lu apa ya? Apalagi gitu yang bikin kesel-kesel di jalan gitu ya, kayak misalnya kebanyakan ya nih orang dari knalpot itu pasti bikin orang kesel. Pasti tuh kesel. Gimana tuh? Gimana? Karena gue tidak pernah gitu menggunakan knalpot yang suaranya gede gitu. Jadi agak apa ya, pengang aja gitu. Maksud gue kalau misalkan emang motor lu bagus, motor lu memang motor sport gitu, oke lah lu cari atau enggak lu nabung dengan sabar dulu gitu buat dapetin knalpot yang suaranya tuh bagus. Jangan yang apa ya, yang ember yang ember tapi gitu gua kan make ember juga gitu. Gua gimana tuh? Gue kesel. Jadi gini, kalau motor kentang ya kan banyak, maksud gue produk-produk yang memang bagus sesuai standarnya. Ada apa namanya, dB suaranya tuh udah memang di standar segitu gitu.
Jangan pakai yang ngasal-ngasal, itu suaranya udah nggak enak, motor lu jelek, miskin, pakai Honda Beat lagi. Weh, itu motor gua Honda Beat. Gue juga pakai Gua Honda nggak Beat miskin. sih. Tapi gue juga pakai Honda Yang Beat. penting tuh tata cara make di jalannya lah, yang penting mah Iya. nggak usah barber Iya. nggak usah lah. Kalau apalagi ini bang, kalau misalkan apa pengen caper gitu, tahu nggak sih lu Kalau pengen caper? ibaratnya ada cewek-cewek gitu yang dibonceng Iya. cowoknya, Ya. misalnya lu pernah lah di sebelahnya Iya, gitu ya kan. ada cerita nih gue bang. Jadi pada suatu hari gue pengen jalan sama cewek gue, gitu kan. Ya boncengan dong. Terus ada nih anak yang naik Honda Beat tapi reading gitu-gitu kan. Ini gue bilang nih emang anak pengen apa? Pengen sok-sokan aja gitu, pengen Kelihatan, caper sama cewek lah gitu. iya, pengen caper sama cewek. Terus ya udah, karena dia udah mulai di belakang gue nggak seneng dong suaranya kayak gitu. Gue narik gas lah, gue cabut diikutin dong sengaja. Tapi gitu kan. knalpot lu standar atau? Standar, Oh, standar. knalpot gue standar, dia sengaja. Kan gue nggak mau dengerin suara knalpotnya dia. Maksud gue kalau misalkan lu pengen duluan aja. Kalau misalkan nggak mau nggak mau dibalap, ya udah lu santai-santai aja gitu kan. Kebanyakan orang kan malah pada emosi kan kalau misalkan digituin. Iya udah, karena gue nggak bego-bego amat kalau naik motor. Gue jago loh naik motor. Jadi ya udah gue isengin balik dengan cara, jadi ya udah biarin aja. Gue sengaja gue ngebut, gue tungguin dia di belakang gue. Kalau misalkan pengen nyalip, jadi gue tungguin orang dari lawan arah dulu. Kalau misalkan orang ada mobil lawan arah gitu kan, gue baru nyalip tuh. Dia kan nggak bisa ikutan nyalip, gitu. Emang anjing tuh anak-anak yang kayak gitu. Kalau misalkan lo emosi ya udah tenang aja gitu. Anggap aja itu tuh bukan sirkuit jalanan gitu loh. Terus pernah nggak sih lu kayak misalnya lagi di lampu merah nih, nah di depan lu tuh posisi ada motor, ya itu motor batangan lah atau motor sport lah, tapi knalpotnya itu nembak ke muka lu. Anjing. Itu gimana sih rasanya gitu? Kalau misalkan ada sih memang yang beberapa motor yang bagus gitu kan, gue nggak bisa apa-apa kalau misalkan di depan gue itu motornya itu ZX Kawasaki. Oh, ZX. Iya, Ya ZX. kalau misalkan R1 gue nggak bisa komen juga gitu kan. Kalau CB 1000 gue nggak bisa komen juga. Kalau RE King, King kan di bawah knalpotnya, nggak mungkin nyembur ke atas. betul sih. Pokoknya ada lah, pokoknya motor-motor. CB 150 motor CBR motor gua. Iya. Kalau misalkan motor lu nggak mantep-mantep amat, ya biasa aja kalau misalkan lagi di lampu merah gitu. Nggak usah, ya ampun. Jadi gitu. Kan itu netral ya, buat apaan gitu lo digituin. Ngeganggu nggak sih nembak-nembak begitu? Ganggu sih, tapi emang kita kan punya solusi gitu. Ya udah tutup aja kaca helm, bener gak sih? Cuma kan kalau misalkan orang-orang yang sebenarnya yang jadi masalah tuh malam. Kalau misalkan siang ya bisa lah nutup kaca helm. Kalau misalkan malam kan, kalau helmnya ya kan kita ngelihat lampu tuh jadi kayak ngeflash gitu kan. Jadi kan biasanya kita nggak nutup kaca helm. Itu tuh kalau misalkan malam tuh jeduk, waduh anjing, biarin sabar, gue gini diem aja. Tapi pernah nggak sih lu udah saking keselnya nih misalnya lu tegor itu? Enggak sih, sampai sekarang belum, kecuali ya yang sotoy doang sih. Kalau misalkan yang bocah-bocah, yang bocil kentang lah, baru iya. tahu motor gitu ya kan. Tapi kalau misalkan R1 nggak berani komen. Ya iyalah, ntar lu digeber, motor lu rontok semua ya kan, gimana? Kalau R90 nggak berani komen. Nah, gue punya pertanyaan lagi nih. Buat satu pertanyaan lagi ya guys. Takutnya kelamaan lu bete juga ya kan nontonnya. Tanggapan lu untuk orang yang naik motor tapi dia ngerokok, itu sering banget gue ketemuin di jalan. Gimana sih tanggapan lu tuh? Duh, gue sebenarnya nggak mau komen karena gue biasanya kalau misalkan Lu ngerokok juga di motor? Ngerokok, tapi ada alasannya. Gue ngerokok di motor itu karena gue takut gue ngantuk.
Ya ngantuk kan lu bisa istirahat sejenak. Iya, cuma kan kalau misalkan kayak pulang gitu, pulang kantor terus aduh anjir. Karena gini, kalau misalkan diem di motor itu kan nggak enak ya mikirnya tuh kosong gitu doang. Ya kenapa nggak dengerin lagu Ya gitu iya, kan? gue juga biasa dengerin lagu tapi nggak tahu kenapa ya sensasinya enak aja gitu ngerokok di atas motor. Ya, Menurut gua tapi kan itu kan membahayakan ya. membahayakan mata orang. Bener, kan pernah bener. kan ada kejadian sebelumnya ada yang ngerokok kena sampai mata sampai buta gitu kan. Jadi kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu kan kita nggak bisa menghindari yang apa ya cara orang buat menikmati perjalanannya gitu kan. Yang bisa menghindari tuh ya udah kita sendiri. Kalau misalkan emang lo takut orang-orang abunya itu kena mata, ya udahlah tutup di kaca helm. Atau enggak kalau misalkan emang lo berani, ya udah ditegur aja. Kalau gue sih gue tegur pasti, walaupun ibaratnya gue kadang-kadang masih ngerokok juga di motor, cuman kan kalau gue ngelihat sikon jalan kan, Iya. ya kayak misalnya kalau gue di kampung, ibaratnya jalan-jalan kampung kan kayak gang-gang sempit, nggak mungkin banyak lalu lalang orang juga Iya, kan, betul. kecuali di jalan-jalan protokol atau umum. Gue kalau misalkan di jalan umum biasanya gue di kiri bang, pelan-pelan. Karena gue nggak enak dong nikmatin rokok jalan sambil ngebut gitu kan. Maksud gue itu yang bikin bahaya ketika lo jalan kencang terus ya rokoknya itu kan lama-lama kehabis sama angin. Itulah yang tiba-tiba ini kan. Kalau misalkan kita pelan-pelan santai, seenggaknya lu mikirin orang lain di belakang lu, ya lu pasti rokok lu di bawah gitu kan, biar abunya tuh langsung jatuhnya ke bawah. Ya apa ya, setidaknya jangan mengganggu orang lain juga. Apalagi kalau misalkan ngerokok tuh biasanya orang kan fokusnya ke bagi ya. Nah kalau misalkan di tengah jalan itu anjing bang, gue pernah tuh nemuin udah mau ngerokok, tangannya begini ngapain, megang handphone. Cakep, udah kelar aja. Tapi lu pernah gak sih ada ya, walaupun lu ngerokok juga kan di motor, pernah gak sih negor gitu, sampai negor, woi rokok lu matiin lagi bawa motor gitu misalnya? Nggak pernah, belum pernah. Cupu lu berarti. Karena gue sadar diri gue juga ngerokok bukan di situ. Jadi mereka lagi ngerokok gitu kan, gue juga ngerokok gitu. Ya intinya apa ya, bahaya lah ya. Bahaya sebenarnya. Bahaya banget, malah fatal sih itu. Itulah makanya ada peraturan baru itu yang nggak boleh ngerokok di jalan, Tapi gitu kan. banyak masih masyarakat yang Masih banyak. Ya itulah salah satunya. Ya kalau alasan gue karena gue pengen ada pengalihan fokus aja gitu. Jadi di jalan tuh gue fokus ke jalan, jadi nggak boring gitu. Gue juga nggak tahu lah, itulah kebiasaan buruk ya, tapi jangan diikutin. jangan gitu. ditiru ya, jangan ditiru pokoknya deh. Ya udah, cuy, sampai sini aja video gue. Oke. Nanti kita bahas-bahas yang lain lah ya, yang seru-seru lah gitu. Nggak cuma motor tapi. Nggak cuma motor ya, gue mah bakalan nyari ide-ide lagi lah yang gokil-gokil sih. Oke biar deh. gue bisa lebih berkembang channel gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saya break man. Oke, see you next video. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.